Ya, puji Tuhan untuk seluruh anggota Jemaat GUPDI Jemaat Pasar Legi. Selamat berjumpa dalam temu sapa persekutuan antar keluarga pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kalau saat ini kami bersama-sama mengikuti kebaktian secara online, kami menyerahkan untuk persekutuan antar keluarga ini supaya dapat membangun kebersamaan kami, membangun keeratan kami, sehingga kehidupan kami dapat saling menguatkan, saling membangun, terutama di dalam kehidupan iman kami. Awal sampai akhir renungan ini kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang berjudul Katakan imanmu dengan kata ya atau tidak. Diambil dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12b. Demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Perkataan seseorang menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya, sekaligus menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Apakah yang diucapkan itu menunjukkan pada suatu kebenaran atau menunjukkan pada sebuah kesalahan atau dosa. Amsal pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan ke-19, demikianlah firman Tuhan. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada seorang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Seperti nats ayat di atas, dua kata yaitu ya dan tidak yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ada dua kata yang sederhana tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Dua kata ini untuk menyatakan sesuatu hal yang berguna di mana seseorang bisa mengatakan tidak ketika seseorang itu ingin menjauhi dari kehidupan hal yang tidak benar atau hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mengatakan ya ketika jalan hidupnya dalam pengakuan iman selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan pengakuan imannya untuk tetap pegang teguh kepada Yesus Tuhan. Dalam sebuah cerita yang tertulis di dalam buku Sahabat-sahabat Yesus yang ditulis dalam buku karangan yang dicetak oleh penerbit Canisius, di mana salah satu sahabat Yesus adalah yang bernama Sebastianus, yaitu pada abad yang keempat. Dia merupakan salah satu tokoh martir yang terkenal, di mana kehidupannya dia menjadi salah satu orang yang hidup kuat dalam kehidupan imannya, yang memperjuangkan kehidupan orang-orang Kristen pada masa kekaisaran Dioklesianus pada tahun yang ke-19. Dia bersama orang-orang Kristen berjuang untuk memperjuangkan kehidupan iman. Dia adalah salah seorang pengawal kaisar, tetapi karena ketidaksenangan beberapa teman-teman perwira-perwira yang lain, akhirnya dengan keberadaannya Sebastianus sebagai orang Kristen akhirnya dilaporkan
Akhirnya Sebastianus ditangkap, diminta untuk menyembah kepada dewi-dewi Romawi. Tetapi luar biasa, Sebastianus tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Dia tidak mengatakan tidak ketika dia diminta untuk menyembah berhala. Dan dia tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya dia ditangkap dan dihukum mati dengan panah. Ketika badannya dibuang dan ditemukan jemaat yang lain, puji Tuhan masih dalam keadaan hidup dan dirawat. Akhirnya dia sembuh. Kesembuhan tidak membuat dia berhenti untuk memperjuangkan kehidupan iman bersama teman-teman. Dia menghadap kaisar supaya agama Kristen tetap diakui, diizinkan untuk beribadah. Tetapi hasilnya tetap lain. Akhirnya ia dihukum mati. Dan akhirnya ia mati. Menjadi sesuatu hal yang menarik bahwa dalam setiap kehidupan manusia di muka bumi itu harus memiliki pada suatu pilihan di dalam kehidupannya. Harus memilih yang utama. Harus menegaskan dalam kehidupan kita tidak ada kata kompromi dengan sesuatu hal yang bersifat dosa atau sesuatu yang menjauhkan dari iman, tetapi berkata ya tetap dalam keyakinannya. Menyatakan iman tidak dengan kata yang panjang lebar atau hal-hal yang kata-kata yang indah, cukup berkata ya, aku cinta Yesus, aku mengakui Yesus sebagai juru selamatku. Pada masa-masa saat ini kita mencari orang-orang yang berpegang teguh kepada iman itu mengatakan ya, itu sangat sulit. Karena pada saat ini kita diperhadapkan pada hal-hal yang kurang nyaman, situasi itu sulit. Tetapi marilah kita bersama-sama tetap berpegang teguh, berkata dengan sederhana ya dan tidak, tetapi memiliki ketegasan untuk ikut Yesus dan menolak dosa. Sehingga kita akan menerima berkat, bukan penghukuman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada saat ini. Kami menyerahkan supaya kami selalu berpegang teguh, berkata ya ketika iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan sebagai juru selamat, dan berkata tidak ketika kami harus berjuang menjauhi dosa-dosa yang harus kami singkirkan dalam kehidupan kami supaya kami tidak jatuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.